Senyores, Johnny, my friend. Welcome back to Ben Spencer Rocky Channel. Udah lama nih nggak duet berdua kan? Tapi kita lagi ngerokok, Ken. Boleh nggak, Ken? Boleh. Hah? Ini kan tayangnya nggak habis setelah bulan puasa. Ini harusnya tayangnya Setelah bulan puasa. Ini masih puasa, masih lama. Iya kan tayangnya. Ayo bentar dulu Om, gua napas dulu Om. Napas gua pakai ngerokok dikit. Jadi tadi habis mindahin mobil, kita mau nge-review Velfire Executive Launch yang mau dikirim ke Kevin Mon nih sama salah satu, ini teman baik gue, John. Ini dari Bos, jangan disebut namanya, orangnya nggak disebut namanya. Jadi yang kalau kesini tuh kalau cerita tuh nggak berhenti, John. Ingat nggak? Yang punya Fortuner pakai shock wahid yang kita naik-naikin ke trotoar. Nyobain shocknya. itu ya. Ya, Speakernya mahal. ya dia beli ini mobil dan dia memang orang Surabaya. Ya pokoknya intinya dia mau di coating dan di Dari Surabaya di coating fine ini? gloss, iya. Ntar balikin lagi ke sana. Tempat kota Surabaya tutup semua kali ya? Hah? Liburnya. Enggak lah, ini namanya gini, John. Hopeng, John. Kalau Hopeng udah beda, John. Hopeng. Oke, lalu kita akan cerita sedikit kenapa mobil ini harganya 1,8 M dan dia berbeda 200 juta daripada sebelumnya. Lo tau nggak bedanya apa, Ken? Nggak tahu ya. Hah? Ini Velfire Ya udah lu lihat-lihat dulu lah, gue fur lah, ayo. Kan dia memang belum belajar, gue tahu. Executive Launch. Nah, betul. Jadi kalau lo berbicara tentang interior, Velfire ini memang lebih unggul dibandingkan versi varian Alphard karena dia punya jok itu sudah Executive Launch. Tapi kalau secara JBL audionya dan lain-lain sebenarnya hampir kurang lebih sama. Lo bisa nggak buka bagasinya dari belakang, Ken? Tanpa perlu tapi tetap elektrik. Pencet. Enggak. Gini caranya nih. Buka. Nggak ada. Nah, ini gua belum nonton Hah? ini dia. Biasa di kaki. Buka. Hai, gue dikerjain dong. Buka. Kalau ini. Di sini kali. Ini buat tutup apa buka ya? Oh, nih buka nih. Oh iya lu. Nah, ada bukaan nih. Jadi dia kayak Foxy, John. Foxy yang baru. Ntar gue buka lo kuncinya. Lu mati kan? Oh, dia jadi buka pintu dari sini nih. Buka bagasinya, John. Gara-gara kemarin supirnya II yang Alphard kemarin nanya gue gimana nih buka bagasinya nih. Yang kasih tahu gue malah anaknya, John. Yang masih SMA. Dia Om, nonton reviewnya. Iya, Om, di sini Om, bukannya Om. Ini Velfire sendiri. Gua udah pakai mobil ini tuh dari generasi yang pertama, itu tipe ZG 2012 sampai akhirnya gue ganti tipe G 2020. AGH 30, ANH 20, lalu AGH 30, lalu yang ini namanya kode serinya harusnya berarti 50. Nah, tapi kalau kita ngelihat begini, gua rasanya punya duit 1,8 M nih, Tank. Lu mau nggak beli mobil ini? Enggak, gue juga enggak. Terlalu over, John. Kalau gua kan beli yang 2020 kan karena memang bekas Pak Haji. Iya. Ya kan? Dan memang setengah dikasih itu Iya, mah ya kan? dikasih. Iya kan, gua udah bilang gua nggak punya duit Pak, namanya cuma punya segini. Ah, udahlah sama anak angkat gitu kan. Ya nggak apa-apa gitu. Cuman kalau lu disuruh beli mobil ini mungkin bayangannya gua udah umur 40, lu mungkin baru pantas kali naik ginian ya. Kalau sekarang lu dikira udah hampir 2 M kayaknya gimana ya? Kalau hampir 2 M tuh gimana ya? betul. Terus lu bayangin deh, anak seumuran kita punya ginian, rumah lu ada kolam renang, ntar dikira Harvey Muiz gua ntar. Bener gak? Iya, tapi nggak apa-apa sih, John. Nggak apa-apa, karena memang kalau lu ngelihat zaman dulu, Ken, orang mau kaya banget susah gak? Susah. Sekarang mau kaya banget cepet gak? Iya, cepat. Mau trading kayak apa kayak, tapi ya itu easy come, easy go gitu. Oke, lanjut kita cobain test drive. Sweet, yang kalah nyetir duluan. Kalah gua. Lu belakang dong. Oh, Om dari kiri depan, gue dari situ ya. Oke, kita udah di dalam kabin. Lu rasanya langsung apa, Ken? Si Verly teriak di depan aja kita bisa nggak denger, John. Iya, kedap banget ya. Tahu nggak kenapa? Lu buka dulu kacanya sedikit. Double ya? Iya, lu pegang dong. Oh iya. Tapi kok ini patahannya patah banget ya? Nah, itu yang memang tadi gue udah bahas juga di halus TikTok. Ya? Dia punya patahan kenapa begini banget ya? Jadi Cuman kelihatan- memang kalau kita ngelihat dia memaksakan di sininya set gitu kan panjang. Iya. Ini Lalu pasti, kita ini pasti ngelihat- audionya enak banget, John. Apa? Karena dashboardnya panjang nih. Kalau pasang audio, Audionya enak banget. audionya pasti enak banget karena dia punya tweeter, letaknya juga udah off axis di bagian situ, sehingga suaranya tuh akan ngumpul di tengah dulu, baru dia disuplai ke kuping pengemudi.
Gila Om. Tadi gue di luar gue ngomong apa Om? Kayaknya belum pantas kan? Kalau gue punya duit kayak gue juga mau kan punya ginian kan? Iya. Hah? Tapi mungkin kalau kita punya anak nggak tega gitu ya punya mobil segini mahal ya. Di sini ada buat apa nih Om? Tapi ini mobil makin lama makin sempit, John. Oh, I see. Kalau executive lounge ini tuh bisa dibuka Om. Nah, ini jembatan untuk mejanya keluar. Nih. Nah, dia punya meja, warnanya juga udah. Oh, alah. Nggak boleh nih bini gua ngeliat, Teng. Sama bini lu, Teng. Ada apa? Meja make up, John. Oh. Tuh bisa make up gitu loh, John. Iya. Jadi memang sekarang ini orang bikin mobil semakin mahal itu untuk membuat orang-orang yang makin kaya itu semakin mudah mencari uang dan menjadi semakin kaya, Om. Karena mungkin hidupnya lebih baik di jalan kali, John. Iya, ketika lo hidup banyak di jalan, lo contoh nih Om, lo meeting di Sudirman jam 1, lo butuh meeting lagi di BSD jam 3, artinya lo punya waktu 2 jam di jalan Om. Lo bisa makan, lo bisa tidur, ya kan? Gampang, lo mau tidur gampang Om. Jadi Toyota sudah menyediakan beberapa pattern untuk lo manjain lo di luar. Contoh, lo bikin relax. Ketika lo rubah menjadi relax mode, bangku ini akan sedikit ke belakang, AC-nya digedein, nanti lama-lama AC-nya kecil, lampunya redup Om. Tapi ketika lo rubah jadi fokus, bangkunya akan sedikit tegak, dia tuh pengen bikin lo lebih fokus gitu loh. Ya sebenarnya sih ini hal simple kan, cuman memang ya lo punya fitur-fitur baru seperti ini, orang akan merasa, wah gua akan beli mobil ini karena fitur-fitur barunya banyak. Tapi kalau lu tanya gue nyaman enggak, ini mobil sangat nyaman. Tapi rasanya karena gue buka pedagang mobil ya kan ya, kayaknya gue mendingan beli yang lama dulu ya, buat pakai ya, harganya. Enggak John, ini menurut gue ya, ini mobil sangat sempit loh. Kenapa lo bilang sempit? Ini dia pengaturan yang buat pintu segala macam dia jadi satu sama pintu. Jadi pintunya door trim makin tebel kan. Jadi makin nih celahnya itu sempit banget. Kaki tuh nggak ada luasa. Terus bagian tengah kan lebih lebar karena layar lebar kan. Lebih sempit juga. Jadi gila ini sih nyetir sih. Kalau lo bilang sempit gini kan sebenarnya. Lu lihat Toyota dan Lexus itu bikin layar memanjang ke samping. LX 600 yang kita review punya si Mr. B yang di sini nih. Yang tahun lalu kita review inget ya? Gua sama Pak Aris. Si ganteng. Nah, terus dia punya layar juga panjang kan? Iya. Ternyata memang Tesla bikin layar manjangnya ke bawah sama manjang ke samping lebih bagus ke mana, Teng? Ke samping. Nah, walaupun sebenarnya ke samping ini bikin dashboard lebih sempit kan? Iya. Tapi ternyata kan udah dibuktikan ini lebih mewah gitu loh kelihatannya. Iya, mewah, cuman balik lagi preferensi orang kan beda-beda. Tapi mungkin kalau lu duduk di belakang lu akan merasa ini nggak sempit. Ya cuma kan memang ini kan mobil kan tujuannya perlu sopir John. Betul. Tapi ya kalau gue. Tapi kan minimal kita juga kalau nyetir harus enak. Karena ini mobil nggak mungkin dibikin supirnya juga nggak enak John. Iya. Terus sunroofnya di depan udah nggak ada nih. Ini juga sebenarnya sunroofnya nggak ada John. Cuman panoramik doang nggak sih? Iya. Tapi lu bisa buka dia punya sunshade dari sini. Iya. Ya ini oke lah, ini nggak masalah lah. Cuman kan ini kenapa tebel banget gitu loh, door trimnya tebel banget. Nih gue bisa buka nih Om. Dari sini tuh. Iya. Belakang gue buka ya. Nah. Gila ini mewah sekali ya. Terus kan yang executive lounge ini mijitnya lebih effort dibandingkan yang lama. Yang Alphard. Gue berasa sih gitu, lu ntar mungkin duduk belakang lu ngerasain ya, lu dipijit, lu udah nggak mau lagi kesunter buat mijit John. Lebih banyak modenya ya? Iya, lebih berasa geli-gelinya lah. Cuman memang di sini nggak bisa petik mangga, Teng. jadi petik mangganya nggak ada, karena di sini ada perforated aja buat cooler seat sama heater seat. Lalu kalau lu perhatikan lebih jelas, dia punya perforated itu berbeda daripada perforated mobil biasanya, even yang generasi sebelumnya. Jadi titik-titik empatnya tuh ada yang lebih besar, lalu dia ada satu garis lagi titik yang lebih kecil. Itu hal simple sebenarnya di mobil. Tapi kan kalau lo bisa Om? Tolerir. Bukan. Masuk ke sini jadi bagus kan artistik gitu loh namanya. Ngerti gak? Yeah. Simple kan artistik tapi kayak gini-gininya nih. Oh iya. Ini yang dinamakan lo tau gak Teng? Desainernya. Kayak anaknya Prabowo bikin desain BMW dulu dia bilang kan. Ya itu yang dibeli kan desainnya John. Terus ini juga dia dibikin
penumpang tuh privacy, John. Jadi kalau misalnya sopir ngeliat ke belakang tuh nggak lihat penumpang belakang, langsung lihat ke belakang nih layar. Oh iya, ini kan memang udah ada dari Alphard iya, jadi gua. tujuannya buat ini privacy. Oh benar jadi, juga ya, gue baru sadar juga ya. Jadi dia nggak bisa ngeliat mau ngapain di belakang kan. Langsung kalau dia ngintip pun paling juga sedikit doang. Iya, karena mana berani nengok begini, mana berani kan nggak berani. Nggak berani. Iya, iya juga nih. Gitu ya? Iya. Lu udah biasa jadi supir orang kaya bagaimana, Tong? Jadi lu bisa ngerti? Iya, gue mulai ngehayang, gue nggak bisa lihat muka lu di sini soalnya. Nah, dia majunya juga lucu, Teng. Kalau misalkan elektrik seat biasa kan kita tahan. Kalau dia majunya per step. Tuh. Elektrik? Enggak? Iya, elektrik. Oh. Nah. Iyalah, harga segini, John. Pantesan harga segini, John. Hah? Iyalah. Ya pantes harga segini kan. Wajar. Gini, lu harus membayar sesuatu untuk kemewahan yang lu pengen gitu loh. Jadi menurut gua ketika lo beli mobil seperti ini, lu harus pergunakan ini dengan sebaik mungkin. Contoh, lu orang yang kurang tidur di rumah karena kerja, lu di jalan bisa tidur, ya lu tidur. Iya benar. Lu kan udah nyari duit, bener Iya, gak? benar, Ya benar, udah lu benar. tidur gitu. Dinikmatin. Jadi, ya ini harus dinikmatin. Cuman ya benar. Ya dinikmatinnya jangan korupsi ya, Teng. Ya, tapi kan korupsi itu oli apa ya namanya? Oli pembangunan. John. Lu ketemu orang yang korupsi, Bangsat. Dia Apa coba gue pengen denger kata-kata lo apa? kalau lu ketemu orang-orang korupsi, ya kan, dia ngebakar duit itu tuh lebih gampang, lebih cincai. Ya kan, orang di bawahnya yang dapat duitnya pun gampang kan, dia juga ke bawahnya jadi lebih lancar lagi, John. Ya. Jadi kayak, bener dong, kayak lu orang korupsi ngasih tip biasanya kalau kita gocap sama dia 1 juta, kan rata juga. Lebih royal ya. Lebih royal. Hati-hati, John. Ini bercanda doang ya. Enggak, tapi bener loh. Kata siapa tuh ya? Ada tuh anggota DPR. Itu memang oli apa namanya? Oli pembangunan. Oh, itu yang kata Korea itu bukan? Bukan, ada zaman dulu Ahok tuh dia ada yang ngomong gitu. Bukannya menyetujui, tapi ya efeknya kan memang pengaruhnya lumayan, John. Iya, tapi efeknya utang negara nambah, Bos. Iya kan, Bos. ya negara, utang negara, John. Nah, tapi perlu dijelasin juga, John. Memang orang Indonesia ini literasi membacanya parah kan. Itu Harvey Mois itu bukan dia korupsi 271 triliun, tapi kerugian karena yang dia lakukan negara itu 271 triliun. Memang negara ini pinter ngegoreng ya. Pinter terprovokasi, John. Terprovokasi ya. Iya. Makanya kalau ada isu-isu apa gampang ya. Udahlah jangan bahas negara, John. Enak dibahas gini. Lu kira gua ini, John. Cuman seru aja, John. Gua kan ada yang bandingin gaji Ronaldo kalau 270 triliun itu dia kerja 82 tahun. Itu ada aja gitu loh. Ada aja ya. Ronaldo kerja 82 tahun, John. Apalagi kita, John. Gepor. Sampai generasi ke-7 kan. Aduh. Udah ini mobil udahlah, John. Hah? Enak, John, dah. Enak. Jadi memang apa sih yang membuat spesial mobil ini dari Surabaya mau dikirim coating kemana, Ken? Ke Hopeng kita ya? Ke Hopeng kita kayak mungkin udah terbukti, John. Si Fine Gloss ya. Kalau nggak terbukti mana naik ke YouTube gua, John? Iya. Yuk kita ke sana yuk, kita anterin mobil yuk. Ya, langsung anter, John. Tapi kita Langsung balik aja. gimana, John? Hah? Balik gimana, John? Ya udah gampang, gua pengen naik ini lama, John. Namanya belum kebeli. Tapi plat nomornya nggak apa-apa lah ya. Udahlah, perumahan ini ya. Gak apa-apa. Aduh, Iya, enak, John. gua jadi utang budi sama yang punya mobil, John. Iya, si Om itu kan? Iya, Dia baik beli banget. suspensi Fortuner 50 juta ya? 56 juta. 56 juta, John. Tapi orangnya lo bayangin, lo tahu gak? Itu mungkin salah satu orang yang gua nggak nyangka segitu baik dan segitu humble, dan ternyata memang dia turns out. Emang ternyata kalau orang yang duitnya terlalu banyak begitu kali ya, John ya? Iya. Gayanya udah nggak petakilan kayak Otong lagi. Sebenarnya Otong nggak petakilan, John. Cuman dia orangnya si paling batu, jadi enak tuh nggak lu? Iya, jadi Otong tuh memang orangnya gitu kan. Kemarin seharian nemenin gua bener-bener kotor, John. Tangan, muka, kaki semua debu semua kotor. Mau, John, orang kaya, John. Iya, gara-gara dia ada maunya. Udah gitu aja. Oke, lanjut. Nanti kita bakal nge-review mobil ini di Fine Gloss. Sebenarnya gini, jadi kita berbicara tentang apa yang dinamakan coating dan PPF. Coating dan PPF itu sebenarnya tergantung dari habit lo selama di rumah. Kalau lo orang yang malas mandiin mobil, apa ya lo coating enaknya apa? Lo mungkin seminggu lo abis nggak mandi, lo mandiin mobilnya langsung kinclong lagi. Kalau PPF itu lebih ke arah lo pingin jaga kualitas cat lo buat orang selanjutnya beli mobil, jadi dapetnya seger. Gitu nggak sih, kan? Lo beli yang namanya peace of mind. Lo ngerti gak?
kalau lu pakai PPF itu lu beli yang namanya peace of mind. Cuman menurut gua kalau mobil 600 juta lu beli PPF 60 juta tuh peace of mind-nya sayang, John. Iya sih. Iya kan? Karena ada kemarin gue liat Brio, John, pasang PPF, John. Ya sebenarnya nggak ada salah. Nggak salah, iya. Cuman gini, PPF itu kan ada yang bagus, ada yang murah. Iya. Kita kan nggak tahu kalau abis 5 tahun lu pakai, lu cabut, gimana? Bener nggak? Iya, nggak tahu juga ya, belum tahu. Cuman gitu mudah-mudahan sih nggak akan keangkat. Yang udah sih ada beberapa yang kuning ya, John. Coba nggak tahu itu karena murah atau gimana kan? Iya. Karena kan dia bahannya kan apa ya namanya sebutannya ya, John ya? Jadi kalau dikatakan peace of mind untuk mobil-mobil 2M atau mobil 5M, lu pakai PPF 60 juta buat ya, peace of mind baret, oke. Ya boleh lah. Ya kan? Tapi lu harus ingat, PPF itu tidak melindungi ketika mobil lu penyok gitu enggak. Iya, itulah dia lah. Cuma baret halus maksudnya gitu. kalau menurut gue sih ya coating cukup kali ya kan. Cukup lah untuk mengkilap doang tapi kan. Tapi mobil hitam atau mobil-mobil yang warnanya glossnya tinggi, kilapnya tinggi, lu harus pakai pakai ceramic coating. Iya. Karena kalau lu nggak ceramic coating, dia warnanya tuh nggak keluar, udah gitu gampang swirl mark, gampang kena water spot. Nah, gitu. Cuman kalau PPF juga gini logika kalau gue aja ya, lu pernis aja nih yang bahan kimia yang udah diteliti lah. Di mobil lama-lama pudar gitu loh. Lama-lama rusak juga, namanya panas, debu segala macam. Apalagi yang bahannya tuh kayak begitu, John. Pasti ada umurnya juga gitu loh. Nggak mungkin sampai seumur hidup gitu loh. Betul, makanya gue bilang PPF itu juga yang udah pasti aplikatornya juga harus jago ya kan ya. Iya, terus pemasangannya juga susah, John. Di bagian sudut-sudut gitu pasti ada aja gitu yang keangkat gitu tuh. Iya, memang makanya mereka kenapa cas mahal ya. Lu coba aja dibalikin. Kan ada John yang gitu, John. Misalkan lu dibilang 60 juta, John. Modal stikernya paling 10 juta nih. Bikinlah 15 juta. Ya udah lu coba aja bikin. Iya, coba aja. Sekarang 60 juta itu ada resiko yang harus dibayarkan bengkel. Oh, ada satu lagi, John. Contohnya, John. Apa? Di Lightroom di Euro House. Kenapa? Lu coba muter nih, tukang-tukang stiker yang biarpun udah ada nama deh ya. Di Lightroom yang di bagian handle, bagian list kaca, itu nggak serapi Rose Custom. Gue irit taruhan. Karena lo udah lihat punya lo kemarin? Karena gue udah lihat, ya maksud gue punya gue detailnya tuh kurang gitu loh, John. Maksudnya mungkin kalau di bidang gede oke, bagus, tapi di detail itu kan orang butuh kesabaran. Iya. Butuh seniman gitu. Nah kalau di tempat Euros Custom itu bener-bener terlalu seniman, John. Amir jago lah, John. Dia sampai handphone aja nggak punya, maunya kalau kerja gitu loh. Kerja tuh memang lama, bisa berapa jam dia kerja. Iya, cuman Amir jago kaca lah, gitu-gitu. Makanya termasuk rapi lah. Iya, makanya. Kalau dilihat tuh lu tes deh, lu cobain dulu deh tempat-tempat lain deh. Ntar lu bandingin sama yang punya kita, John. Iya, memang punya kita paling mahal ya. Ya paling mahal, tapi sesuai gitu loh barangnya. Boleh lu bandingin gitu loh. Itu, lagi-lagi juga kembali ke topik awal PPF, aplikator itu paling penting. Lalu yang kedua baru bahan. Nah, yang ketiga tinggal tergantung budget aja. Kalau gue sendiri, gue pasang PPF 60 juta, mungkin kalau nanti sanggup gue beli mobil 5M, oke lah gue PPF. Iya. Tapi kalau mobil gue mungkin baru beli Palisade atau apa, gue PPF kayaknya rasanya sayang ya kayaknya. Iya, karena mobilnya udah depresiasi lumayan, lu tambah lagi. Karena mungkin kita juga orang dagang jadi ngitung iya. Ya. Tapi buat teman-teman yang pengen punya peace of mind, karena gini, peace of mind itu harganya mahal, Ken. Makanya, John, itu tujuan yang gue bilang tadi. Koruptor itu kadang ada plus minus sih, John. Lagi. Nah, denger dulu, gue mau cerita dulu peace of mind ini. Gini, ini peace of mind itu sangat penting. Kenapa? Nih, gue balikin ke lu deh, Ken. Lu baru merasakan kan minggu lalu lu nggak bisa tidur, banyak pikiran. Enak nggak kayak begitu? Nggak enak. Nah, jadi itu butuh peace of mind. Ada orang yang memang punya fetish atau punya ketakutan beli mobil mahal itu takut baret, takut apa, lu ngerti ya? Dia rela bayar 60 juta nih biar mobilnya di stiker, biar apa? Hatinya tuh tenang, biar tenang, gitu loh. Iya betul. Iya kan? Nah, betul, John, betul. Begitu, oke? Iya, jadi iya. oli pembangunan ditutup dulu ya, John. Nggak bisa itu, John. Nggak bisa itu. Tapi kalau orang-orang gitu kan biasanya lebih gampang, udahlah, mau lu ada apa lagi, produk apa lagi, udah sikat gitu kan, lebih enak, John. Iya. Enggak. Iya. Oli pembangunan, John. Tapi lu sendiri nyoblos siapa kemarin, Ken? 1902, John. 02, John. Terus? Iya. Partainya? Gue sukain di tengah-tengah aja. Kalau terlalu berat kiri nggak bagus, kanan juga nggak bagus, John. Iya. Di jalan yang tengah aja, John. Yang tengah emang paling bagus ya. Makanya kalau kata orang Tionghoa, John, yang dulu-dulu ya, kalau dulu-dulu kan gue suka beli mobil tuh, Ken. Maunya itu mobil, misalkan nomornya 1979. Kalau di jumlah itu buntut belakangnya itu 5.
Kenapa 5? 5 itu udah paling stabil katanya dalam kehidupan. Iya. Jadi 5 itu lu tau nggak apa? Lu nggak kaya, lu nggak miskin, tapi hidup lu cukup. Iya kan? Cukup, ya kan? Makanya kalau kita bilang hidup yang paling enak itu di tengah. Nah, lo punya mainnya oke, kerjanya juga oke, sama keluarga oke. Jadi lo balance tuh. Semua waktu-waktunya itu lo bener-bener terorganisir. Nih kita udah mau nyampe di Fine Gloss. Jadi Fine Gloss ini, Kevin Mon ini sebenarnya apa, John? Kerjaannya tuh apa ya, Ken ya? Hobi, John. Hobi, susah. Jadi ini ngerjain mobil orang, customer juga kayak ngerjain mobil dia sendiri, John. Itu yang kita carinya kan, yang sebenarnya tempat-tempat seperti itu. Contoh gini, Kevin Mon, ini lu rayu berapapun, lu minta slot, dia pasti nggak kasih, John. Kasih, iya. Ya kadang-kadang sebenarnya enak juga sih, karena kan gini, Ken. Kita kan masih hidup di dunia oleh pembangunan. Iya. Kalau lu kenal sama temennya atau temen yang punya kan lu pengennya duluan dong. Iya. Cuman kan nggak bisa. Itu dia yang kadang-kadang kita berpikir, aduh sayang juga ya. Iya. Cuman kita lagi-lagi, kita cobain di beberapa tempat lain, aduh kok balik lagi kok kerjaan coatingnya nggak mantap gitu loh. Iya. Cuman kalau untuk urusan undercarriage detailing, dia kayaknya nggak bisa deh. Karena dia nggak bisa copot ban. Iya, dia cuma bisa untuk undercarriage cleaning. Iya. Jadi kalau mungkin mobil-mobil baru cocok sini ya. Ya cocok, ini udah beres lah. Betul, kalau mobil-mobil yang agak ada umurnya, lo pengen undercarriage detailing kayak di tempatnya si temennya Otong tuh Celing gitu, mungkin. Oke. Itu boleh. Ya, dan harganya juga cukup affordable ya. Iya. Gitu. Itu boleh tuh, John. Hah? Itu boleh tuh kalau punya mobil. Padahal mobil. tinggal dikit lagi, John. Mau macet, John. Memang kalau udah mau lebaran gini macet, John. Di mana-mana, John. Parah, John. Ini lo tau gak? Ini es krim enak lo, John. Cuman tutup. Rasanya tuh kayak lo makan di Bali gitu tuh. Udah bangkrut ya? Nggak tahu gua, mungkin puasa kali. Belum buka kali ya? Buka, John. Oh, buka. Gembok itu, John. Kadang mobil gini. Ini banget tenang gitu ya. Asik kan? Iya. Cuman ini kalau nggak salah masih suka ngerem sendiri. Awas kasih Masih, iya. Ini dia, kita udah nyampe. Mobil makin canggih memang makin agak ribet, John. Cuman gini, terlalu canggih di Indonesia ini nggak kepake gini. Kalau motor di Jepang kan nggak frugal kayak di sini. Iya benar. Oh, Kevin Mon. Karyawannya pada kaget. Aduh, gue udah mau pulang. Iya, dikasih mobil lagi satu. Gede lagi. Iya. Udah oke. Turun. Jadi gitu aja. Nanti hasilnya lo orang lihat aja langsung di IG-nya Kevin Mon, karena dia biasanya langsung posting di sana. Kalau untuk kerjaan Kevin Mon, gue berani jamin kerjanya bagus dan dia orangnya cukup detail untuk kerjaan mobil. Oke, terima kasih semua teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Bye-bye!